Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan ahamiyatu ilmi tauhid, pentingnya memahami apa itu tauhid. Dan telah kita sebutkan pada sesi yang pertama beberapa ayat-ayat dari Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan mempelajari tauhid, kemudian berusaha untuk menjauhkan diri ataupun membersihkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Karena ini merupakan dakwah yang paling utama yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Seluruh rasul mereka menyeru manusia, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam pelaksanaan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibalikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan ataupun amal ibadah yang di dalamnya seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Maka ini merupakan perkara yang paling utama bagi seorang muslim untuk berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kita akan melanjutkan di antara dalil-dalil yang bisa kita sebutkan dalam pertemuan kali ini. Di antaranya ada hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata ataupun menceritakan satu kejadian yang pernah dia alami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan dahulu aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manusia maksudnya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa sebaliknya? Apa hak para hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ketika berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi para hamba? Wajib bagi manusia, wajib bagi manusia untuk mereka tunaikan, dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa sebaliknya yang merupakan hak para hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala wajib menunaikan hak para hamba ini. Maka aku pun berkata, maksudnya Mu'adz bin Jabal, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz bin Jabal pun memberikan jawaban, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi SAW, para ulama mengatakan, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka tidak dianjurkan mengucapkan kalimat ini, Allahu wa rasuluhu a'lam, karena beliau telah meninggal, telah wafat, telah meninggal dunia. Cukup mengatakan Allahu a'lam. Kalau dahulu para sahabat karena masih ada Rasulullah, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beliau pun memberikan keterangan ataupun penjelasan dari pertanyaan beliau di awal tentang apa hak Allah yang wajib bagi hamba-hambanya dan apa hak para hamba yang wajib bagi Allah. Beliau mengatakan haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba-hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah para hamba ini benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengabdi, menghambakan diri, merendahkan diri, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna ibadah seperti yang sudah saya sebutkan atau telah ada pembahasannya tadi di awal. Bahwasanya makna ibadah adalah at-tadzallul, satu bentuk kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan taat. Jadi benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa haqqul ibadi 'ala Allah. Adapun haknya para hamba yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun kewajiban atau adapun hak bagi para hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mungkin menyiksa, tidak akan mengazab para hambanya yang tidak berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa para hambanya yang tidak berbuat kesyirikan. Artinya ketika mereka berbuat kesyirikan, maka janji Allah Subhanahu wa taala ini tidak berlaku bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dan mengazab mereka ketika manusia pada saat itu melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan satu penghambaan, satu kepatuhan dan ketaatan seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala mengatakan di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada yang sekufu, maksudnya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hak untuk disembah, diibadahi, kemudian merendahkan diri itu hanya kepada Allah. Enggak boleh disamakan kepada selain Allah, enggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini miliknya. Ini milik Allah Subhanahu wa taala dan inilah haknya yang wajib dipenuhi oleh para hamba yang Dia ciptakan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati para hambanya benar-benar mentauhidkannya dan tidak berbuat kesyirikan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya dan rahmatnya kepada mereka. Kemudian Mu'adz bin Jabal pun berkata, qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku kabarkan ini kepada manusia? Bolehkah aku kabarkan ini kepada manusia? Maka
Beliau pun berkata, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu kabarkan kepada manusia karena nanti mereka akan bersandar dengan ini saja. Ya, la tubashshirhum. Artinya jangan kabarkan ini kepada mereka, ini dalam waktu ataupun sifatnya sementara, bukan seterusnya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah fayattakilu. Kenapa? Karena boleh jadi orang-orang ketika mengetahui bahwasanya cukuplah, yang penting nggak buat syirik, kan begitu ya, pasti nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatirkan bahwasanya manusia hanya memahami ini saja, yang penting nggak buat syirik. Adapun berbuat yang lainnya dari bentuk-bentuk kejahatan berarti nggak apa-apa. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tubashshirhum fayattakilu. Ini alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu kabarkan dahulu kepada mereka. Kenapa? Karena nanti mereka bisa bersandar dengan perkara ini saja. Yang penting nggak buat syirik. Walaupun ini merupakan perkara yang paling utama. Nah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sana para ulama juga menjelaskan terkadang jika memang dibutuhkan beberapa perkara di dalam Islam karena melihat kemaslahatan ataupun adanya bahaya mudarat yang bisa muncul disebabkan disampaikannya satu perkara dalam Islam, maka dalam waktu sementara boleh disembunyikan. Gitu ya. Jadi tidak semuanya di dalam perkara Islam ini kemudian disampaikan kepada manusia dan tanpa melihat kemaslahatan ataupun mudarat yang bisa muncul. Ini harus diperhitungkan. Dan ini merupakan hikmah di dalam berdakwah. Jadi seorang yang berdakwah, seorang dai, atau tatkala dia ingin menyampaikan sesuatu, maka dia juga harus melihat kondisi orang yang disampaikan. Karena jika tidak, walaupun yang dia sampaikan benar, akan tetapi kondisinya tidak tepat, ini bisa menimbulkan mafsadat, ya, bisa menimbulkan mudarat, bisa menimbulkan satu fitnah. Sehingga lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal perkara yang diajarkan oleh Rasulullah berkaitan dengan hak Allah dan para hamba. Tapi lihat, beliau khawatir kalau kalimat ini disampaikan tanpa ada penjelasan secara gamblang, cuma dikatakan yang penting tidak berbuat syirik, maka ini akan menyebabkan orang-orang hanya bersandar dengan kalimat itu saja. Sehingga harus butuh penyampaian sedikit demi sedikit. Sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar dipahami secara sempurna. Akan tetapi di dalam Islam, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bagaimana kecaman Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan apa yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dilarang dan tidak diperbolehkan bagi kita menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini merupakan perbuatan orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab, yang mana mereka menyembunyikan yang sesungguhnya, menyembunyikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka tukar dengan yang lainnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, man su'ila an syai' aw an ilm fakatamahu fa'uljima bilijami minan nar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Kecuali di sana memang ada maslahat untuk ditahan atau disembunyikan dalam waktu yang sementara. Karena memang belum waktunya untuk disampaikan. Dan ini merupakan hikmah dakwah. Dan ini contohnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan dulu dikabarkan, nanti, begitu ya. Khawatirnya orang-orang yang baru masuk Islam, karena pada saat itu banyak di antara kaum muslimin yang baru masuk Islam. Khawatirnya mereka menganggap atau meyakini yang penting nggak buat syirik, merampok nggak apa-apa, karena itu bukan syirik, begitu ya. Mencuri nggak apa-apa, berzina nggak apa-apa, yang penting nggak buat syirik. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inilah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya boleh menyembunyikan sesuatu yang itu dari Islam jika memang dilihat maslahat
atau di sana ada mafsadatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menjadi inti pembicaraan dan pembahasan di sini bagaimana Nabi SAW berusaha menjelaskan mana hak Allah yang wajib bagi para hambanya dan mana hak para hamba yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba jika memang tidak didapati perbuatan syirik padanya. Tapi ketika didapati perbuatan syirik pada dirinya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan dan balasan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam pelaksanaan ibadah yang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tapi dia duakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ketahui mana hak Allah. Ketika sudah kita ketahui dan Nabi SAW telah menjelaskan mana hak Allah, yaitu hak beliau adalah untuk hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadah. Yang mana hak ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena sungguhnya merampas hak Allah ini lebih besar daripada merampas hak sesama manusia. Kita merampas hak sesama manusia saja merupakan satu dosa besar. Satu bentuk kezaliman, satu bentuk kejahatan. Lalu bagaimana hak Allah dirampas, diambil haknya untuk diibadahi kemudian diserahkan kepada selain Allah, diserahkan kepada gunung, diserahkan kepada keris misalnya, diserahkan kepada batu, diserahkan kepada malaikat, diserahkan kepada para nabi, kepada roh-roh. Akan tetapi hendaklah ibadah tersebut karena ini merupakan hak Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seorang dikatakan muwahhid, benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah dia akan terhindar dari kesyirikan ketika dia mampu menunjukkan ataupun dia mengikhlaskan, memurnikan ibadah tadi hanya kepada Allah semata dan tidak menyimpangkannya, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa akhwat, aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kemudian di antara fadlul tauhid, keutamaan tauhid yang lainnya, wa ma yukaffiru minadz dzunub, bahkan keutamaan tauhid ini bisa menjadikan dosa seseorang itu gugur, bersih, disebabkan tauhidnya yang murni, tauhidnya yang kuat, ibadahnya yang baik dan benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadikan kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dosa itu bukan dosa kesyirikan. Nah, kalau dosa kesyirikan ya jelas sudah kita sebutkan tadi dalilnya, dan nanti mungkin akan datang juga dalil berikutnya berkaitan dengan tidak diampuninya perbuatan syirik tersebut. Nah, di sini ada satu ayat yang berkaitan dengan fadlul tauhid ini, keutamaan tauhid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu", orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang beriman? Lihat, Allah menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang beriman, agar jelas bagi kita semua dan bagi orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman menurut Allah. Karena yang memerintahkan untuk beriman ataupun standar dikatakan dia beriman ataupun tidak, maka dikembalikan kepada siapa? Bukan kepada kita, kan gitu ya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia dikatakan beriman ataukah tidak beriman, sempurna imannya atau kurang keimanannya. Maka di dalam ayat ini Allah taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Yalbisu itu ya iltibas, kan gitu ya. Ini al-ikhtilat, satu percampuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman ini ciri-cirinya, lam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak mencampurkan yang namanya keimanan dengan kezaliman. Artinya ketika mereka sudah beriman,
maka tidak mungkin mereka berbuat zalim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah sebenarnya orang-orang yang akan mendapatkan al-aman. Rasa aman itu akan mereka dapati. Kenapa? Karena tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Wa hum muhtadun. Mereka inilah sebenarnya orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Ada dua samroh, ada dua keutamaan bagi orang-orang yang menjaga keimanannya tidak dicampur dengan kezaliman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul aman. Mereka akan mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi dua ini keutamaan ya bagi seorang yang menjaga imannya tidak tercampur dengan kezaliman. Sehingga ketika ayat ini turun, sebagian para sahabat itu pusing. Kan gitu ya, ista'zam. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini berat. Aduh, berat sekali. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, kata mereka. Kita juga beriman, tapi siapakah di antara orang-orang yang sudah menyatakan keimanannya yang tidak pernah sedikit pun tergelincir kepada kezaliman? Siapa? Ini sahabat aja seperti itu gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memuji mereka. Mereka adalah generasi terbaik, dipuji Muhajirin dan Ansor. Mereka adalah sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama sekali masuk di dalam Islam ini. Perintis Islam pertama itu mereka. Dan begitu banyak jasa-jasa mereka ya dengan tersebarnya Islam di seluruh ya penjuru dunia ini. Itu karena jasa mereka. Tapi lihat ketika ayat ini turun, mereka merasa isti'zam itu merasa berat. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Kami beriman kepada Allah, tapi terkadang kami tidak sanggup, kami tergelincir kemudian berbuat kezaliman. Yang namanya sahabat itu manusia atau malaikat? Jelas mereka adalah manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bagaimana setiap anak Adam itu akan terjatuh kepada kesalahan. Dulu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu akan terjatuh dan tergelincir kepada satu kesalahan. Dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap anak Adam itu bisa dikatakan kezaliman. Zalim. Yang nanti akan kita bagi kezaliman itu ada beberapa jenis. Hanya saja yang ingin kita lihat di sini bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dengan berbahasa Arab. Ingat, sahabat-sahabat itu dilahirkan dengan bahasa apa mereka? Bahasa Arab kan gitu ya, tengah-tengah orang Arab, dan mereka keturunan orang Arab. Asli mereka bahasanya itu bahasa Arab. Tapi lihat, mereka ternyata tergelincir dalam mentafsirkan ayat. Mereka tergelincir dalam mentafsirkan ayat. Ini asli orang Arab nih sahabat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa kami yang gak pernah berbuat zalim, wahai Rasulullah? Kami beriman, tapi kami adalah manusia biasa yang terkadang kami tidak sanggup kemudian tergelincir kepada kezaliman. Maka apa kata Rasulullah? Bukanlah kezaliman dalam ayat ini seperti yang kalian maksudkan. Coba bayangkan, ternyata salah tafsir. Padahal mereka ya bisa berbahasa Arab dari lahir sudah berbahasa. Ya orang tuanya sudah bahasa Arab kan begitu ya. Memang asli orang Arab. Kemudian Rasul mengatakan, bukanlah makna zalim dalam ayat ini seperti yang kalian pahami, salah paham kalian. Alam tasma'u anna Allah qala fi Luqman. Tidakkah kamu mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman di dalam surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqman ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Kenapa? Karena sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW meluruskan kesalahpahaman para sahabat, bahwasanya kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah kezaliman yang di bawah syirik, tapi kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan, menzalimi Allah. Kenapa? Karena yang namanya zalim, mengambil sesuatu milik ya orang lain, kemudian diambil, dirampas, diberikan kepada orang lain ataupun diambil sendiri. Itu namanya kan zalim kan gitu ya. Nah, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengambil hak Allah untuk diibadahi, diambil, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar.
Sebagaimana mungkin seorang ya mengambil hak saudaranya, mengambil tanah saudaranya, mengambil mobil ataupun kereta di sini ya, atau mengambil barang saudaranya, ini namanya zalim. Tapi kezaliman yang paling besar adalah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, dirampas hak Allah, diambil. Padahal hak untuk diibadahi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi diambil, kemudian diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat baru tahu, oh itu, ternyata kita salah tafsir. Walaupun mereka itu orang Arab. Lalu bagaimana orang yang enggak bisa bahasa Arab bisa mentafsirkan Quran? Artinya bukan berarti, ya artinya untuk ya menempuh pemahaman yang benar di dalam mentafsirkan Al-Quran, sehingga kata para ulama bahwasanya di antara jalan ataupun jalur untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara benar, yaitu dimulai dari pintunya, gitu ya. Apa pintunya? Berusaha untuk menguasai bahasanya. Itu memang yang paling utama, menguasai bahasanya. Tapi cukupkah hanya sebatas menguasai bahasa Arab kemudian kita mengetahui makna-makna ayat tersebut? Tidak cukup. Kenapa? Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluquhu. Bagaimana tentang akhlak Rasulullah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga bagi siapapun dari umat ini, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka ingin mengetahui makna ayat per ayat secara benar di dalam Al-Quran, maka lihatlah terlebih dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tafsir Al-Quran ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak usah repot-repot, tahu repot-repot ya, tidak usah susah dan sulit-sulit gitu ya. Ini gimana kan gitu ya? Maka lihat dulu bagaimana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang pertama dan orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran, dan banyak ayatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa sebenarnya yang sudah diturunkan kepada mereka. Jelaskan ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mentafsirkan Al-Qur'an, memberikan penjelasan. Dengan apa? Caranya dengan praktek Nabi SAW, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan ucapan beliau. Terkadang kita dapati beliau memberikan penjelasan, terkadang beliau didapati melakukan satu perbuatan dalam rangka untuk menjelaskan. Ya seperti perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Di dalam ayat itu kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 4 anggota wudu saja. Wahai orang-orang yang beriman. Bahkan kalau kita ingin melihat dari sirah ataupun bentuk ayatnya, jika kita hanya memahami secara harfiahnya, secara bahasa Arabnya, kita bisa salah paham. Kenapa? Karena di sana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kumtum itu kalau dalam bahasa pelajaran nahwu gitu ya, itu fiil madhi kan gitu. Ya, itu fiil madhi. Maksudnya kata kerja yang menunjukkan telah berlalu perbuatannya. Ya, idza kuntum ila shalah. Jadi kalau mau kita terjemahkan secara bahasa saja, firman Allah itu begini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian sudah selesai sholat. Ayo, kan lucu kan gitu ya. Ini kalau secara bahasa saja begitu kita menerjemahkannya. Tapi apakah Rasulullah ketika mempraktikkan wudu sebelum sholat atau setelah sholat? Rasulullah mempraktikkan wudu sebelum sholat atau setelah sholat baru beliau berwudu? Sholat dulu, habis sholat salam baru berwudu. Atau beliau berwudu dulu baru sholat? Berwudu dulu baru sholat. Nah ini lihat praktek Rasulullah. Kalau kita hanya bersandar dengan kemampuan bahasa Arab saja, bisa kacau. Karena Allah mengatakan idza qumtum ilas shalah. Jika kalian sudah mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, baru cucilah wajah kalian. Wah ini aneh. Itu kalau mau melihat hanya sebatas ya ayatnya saja dengan kemampuan bahasa yang kita miliki, tidak cukup. Tapi kita harus melihat bagaimana prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan setelah beliau mempraktekkan cara wudhu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir,
Dari dimulai baca bismillah, cuci tangan, sampai beliau mencuci kakinya, maka beliau mengatakan hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Inilah cara wuduku dan wuduk para nabi sebelum-sebelumku ya seperti ini. Faman zada au anqasa faqad asaa wa'tada wa dzalama. Maka siapa saja yang menambahi seperti caraku ini atau berusaha mengurang-uranginya, maka sungguh dia telah berbuat jahat, melampaui batas dan berbuat zalim. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa seorang ya ataupun di antara umat ini tidak bisa langsung memahami Al-Qur'an itu dengan seenaknya saja menurut dia. Tapi dia ataupun umat ini harus melihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasan. Ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kembali kepada ayat tadi, jelas Nabi SAW memberikan keterangan kepada para sahabat yang mana mereka mampu berbahasa Arab, bahkan mereka orang Arab asli, tapi bisa salah faham dengan ayat Al-Qur'an. Sehingga Nabi SAW menjelaskannya. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita dapati dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika lahumul aman. Siapa saja yang mampu, ya, orang-orang yang beriman mampu untuk menjaga dirinya agar tidak mencampurkan iman mereka dengan zalim. Apa yang dimaksud zalim tadi? Adalah kesyirikan. Artinya apa? Ketika seorang sudah menyatakan keimanannya, maka tidak mungkin dia berbuat syirik, karena konsekuensi seorang beriman, dia akan menjaga keimanannya agar tidak rusak. Karena sebenarnya di antara perusak iman adalah dengan berbuat kesyirikan. Artinya keimanannya ini ya tidak sempurna. Karena sebenarnya bagaimana dia mengimani tentang Allah, yang namanya keimanan kepada Allah, meyakini bahwasanya hak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia namanya iman. Sehingga para ulama mengatakan iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Al-imanu biwujudillah, al-imanu birububiyatihi, al-imanu biuluhiyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Yang namanya mengimani Allah, yang pertama iman kepada wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada. Itu yang pertama. Kemudian mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga mengimani tentang uluhiyah ataupun ubudiyah itu hanya miliknya. Inilah dia keimanan. Jadi ketika seorang menyatakan saya beriman kepada Allah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti secara pada saat itu dia telah meyakini ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan ibadah itu kepada selain Allah, artinya berbuat kesyirikan, maka ini tidak mungkin tercampur bagi seorang yang beriman. Adapun di bawah itu mungkin atau tidak? Itu mungkin. Ya, di bawah kezaliman yang paling besar ini. Sehingga di sana para ulama mengatakan kezaliman itu ada 3 bentuknya. Yang pertama dan yang paling berat ataupun yang paling besar, kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada sesama hamba yang lainnya. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Nah, itu ya, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Karena ada di antara manusia orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala masih mengakui keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka masih meyakini itu adalah satu kezaliman. Ya, artinya dia berbuat zalim kepada saudaranya, dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Tapi kalau berbuat zalim kepada Allah, ini enggak akan bercampur pada diri seorang yang beriman, enggak akan mungkin. Ada yang namanya orang beriman kemudian mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Tapi orang yang beriman mencampurkan imannya, artinya dia beriman tapi menzalimi saudaranya. Dia beriman tapi menzalimi dirinya sendiri. Inilah yang kita maksud tadi dalam ayat tadi. Ini di bawah kesyirikan dan ini punya kesempatan ataupun kemungkinan untuk diampuni. Jika Allah mau, Allah mengampuninya. Jika tidak, maka Allah akan mengazabnya, akan tetapi tidak abadi di dalam neraka. Dia nanti akan dikeluarkan. Kenapa? Karena masih ada keimanan di dalam hatinya. Adapun jika dia beriman, menyatakan keimanan namun berbuat kesyirikan, maka keimanan itu tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang beriman, Rasulullah berusaha menjelaskan, bukan zalim itu, salah kalau itu ditafsirkan. Bukan zalim kepada sesama manusia dan bukan pula zalim kepada dirinya sendiri. Kalau itu memang orang beriman ya
melakukannya, kan gitu ya, pernah melakukannya. Tapi yang namanya orang beriman tidak mungkin menzalimi Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Nah, sebenarnya ini dua hal yang tidak mungkin bertemu gitu. Kalau iman ya sudah, gak akan mungkin berbuat kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan, iman ini pun akan lari. Iman ini akan ya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Makanya ini perkara yang sangat urgen gitu ya, perkara yang sangat penting. Karena sungguhnya jika seorang berbuat kesyirikan, maka itu tadi bisa menjadikan keimanannya itu akan hilang dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjarannya ataupun balasan bagi orang-orang yang benar keimanannya, tidak berbuat kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Apa yang dimaksud keamanan di sini? Apakah keamanan di dunia? Ya, jadi bukan keamanan di dunia yang dimaksud di sini. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Maksudnya ada dua yang dimaksud di sini. Aman yang pertama artinya dia mendapatkan keamanan, tidak masuk ke dalam api neraka, tidak masuk dalam api neraka dan tidak kekal pula di dalamnya. Ya jelas kan gitu ya, dia tidak akan masuk. Kemudian aman yang kedua maknanya dia aman dari kekekalan ataupun abadi di neraka. Dia mendapatkan keamanan, artinya dia masuk ke dalam api neraka tapi tidak abadi di dalamnya, tidak kekal di dalamnya. Inilah bentuk aman yang dimaksud kedua. Jadi ini kata para ulama, jadi bukan aman yang dimaksud di sini bukanlah keamanan yang didapati oleh seseorang semasa hidup di dunia, nggak ada orang yang mengganggunya, kan gitu ya, dia dijaga. Bukan itu yang dimaksud aman di sini. Karena sebenarnya kita dapati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya berbuat kesyirikan, kita dapati di dunia kehidupannya aman-aman saja, kan gitu ya, aman-aman saja, nggak ada gangguan. Makanya para ulama mengatakan bukan aman yang dimaksud di sini bukan keamanan di dunia itu, tapi nanti di akhirat dia mendapatkan keamanan. Yang pertama dia aman, ya artinya mendapat keamanan dari Allah, tidak akan masuk ke dalam api neraka, bahkan dia langsung masuk ke dalam surga dan tanpa terkena sedikit pun dari azab api neraka, dia langsung masuk ke dalam surga. Dan aman yang kedua artinya dia aman dari kekalnya di dalam neraka. Artinya mungkin dia masuk ke dalam api neraka, akan tetapi dia tidak dijadikan menjadi penghuni yang kekal di dalam api neraka. Setelah selesai kesalahan dan dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, membersihkannya dan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, demikian. Ulaika lahumul amnu, inilah bagi orang bertauhid. Kenapa? Karena orang-orang bertauhid itu ada dua. Mereka yang benar-benar kuat tauhidnya sehingga dosa-dosa mereka memang sama sekali bersih, tidak ada dosa. Bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka karena kuatnya tauhidnya. Ya, paham ini ya? Artinya, ini yang pertama, hamba tersebut benar-benar memiliki tauhid yang kuat, berusaha kemudian bertekad kuat agar jangan terjatuh kepada perbuatan kesyirikan, walaupun perbuatan-perbuatan ya kejahatan ataupun yang lainnya pernah dia lakukan, akan tetapi Allah melihat tauhidnya yang begitu kuat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kemudian yang kedua, tauhid mereka memang ada, tetap terjaga, namun didapati mereka berbuat kejahatan. Akan tetapi Allah berkehendak ya agar dia tetap mendapatkan siksaan, namun tidak kekal di neraka. Dia mendapatkan siksaan dalam waktu sementara, ya sementara dengan hitungan akhirat, kan gitu ya. Tidak tahu berapa ratusan tahun atau ribuan tahun. Ya Allahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu selesai, barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hum muhtadun, dan mereka jugalah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan hidayah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga imannya agar tidak tercampur dengan kesyirikan. Benar-benar menjaga imannya, jangan sampai berbuat kesyirikan sedikit pun. Nah, ini dia orang yang akan mendapatkan keamanan, dan ini diantara fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ini keutamaan tauhid yang mampu menggugurkan dosa seorang hamba. Ya, jadi bersih dosa-dosanya. Karena tidak kita dapati ada seorang hamba yang tidak pernah melakukan kesalahan. Adakah seperti itu? Tidak ada. Tapi mungkin karena kuatnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
perhatiannya dan dia memfokuskan diri bagaimana dia melakukan ibadah itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sewaktu-waktu dia dapati dia tergelincir, dia segera bertobat. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar diibadahi secara sempurna. Kenapa seorang itu cepat kembali ketika dia tergelincir, dia cepat kembali? Karena dia mengetahui bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini jenis ibadah atau bukan? Bertobat kepada Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Enggak boleh kita bertobat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bertobat karena makna tabayatubu maknanya roja'a yarji'u ruju'. Itu makna tobat secara bahasa. Artinya rujuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nah, demikian. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ini keutamaan bagi seorang yang memperhatikan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan tauhid ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal. Jadi dari Ubadah bin Samit dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu, barang siapa yang telah bersyahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimat Allah alqaha ila Maryam yang telah Allah wahyukan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan bersaksi bahwasanya Isa itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannata haqqun, kemudian dia bersaksi bahwasanya jannah itu hak, benar-benar ada, wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya neraka itu benar-benar ada khalaqallahu jannata ala makana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan kadar amal. Yang terpenting bagi seorang hamba, dia berusaha untuk menjaga iman dan tauhidnya. Tapi nanti masalah dia masuk surga, memang seluruh orang-orang beriman akan masuk surga selama iman itu belum mereka rusak dengan perbuatan-perbuatan syirik akbar. Adapun syirik asghar tadi sudah kita sebutkan gitu ya. Maksudnya syirik asghar pelakunya tetap mendapatkan azab ataupun siksaan dan tidak diampuni, akan tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Nah, demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikullin darajatun mimma amilu." Jadi masing-masing orang akan mendapatkan derajat dari apa yang dia amalkan. Beda-beda nanti. Masing-masing orang-orang beriman, ahlu tauhid, ketika masih didapati tauhid mereka masih benar, iman mereka masih benar dan tidak tercampur dengan kesyirik yang maksudnya syirik akbar, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Sesuai dengan kadar amalnya. Nah, demikian. Namun yang terpenting di sini kita dapati bagaimana Nabi SAW bersabda, yaitu menyebutkan siapa yang telah bersaksi la ilaha illallah wahda, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul. Sering sekali kita dapati Nabi SAW menyebutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa maknanya? Apa maknanya Muhammadan abduhu? Disebutkan bahwasanya dia hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba Allah dan Rasul Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
wa anna Isa abduhu Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Jadi maksudnya kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau adalah hambanya? Ini kalimat ini untuk menjaga hamba-hamba, untuk menjaga umat ini, ya, untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengkultuskan ya, tidak mengangkat Nabi SAW itu melebihi derajat yang Allah berikan. Walaupun bagaimana beliau itu, walaupun didapati mukjizatnya kan gitu ya, didapati kelebihan-kelebihannya, tetap beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa yang tidak boleh dijadikan seperti Tuhan, agar beliau tetap dijadikan sebagaimana hamba-hamba yang lainnya, tapi dijaga dengan kalimat wa rasuluhu. Walaupun beliau hamba biasa sama seperti manusia yang lainnya, jangan disepelekan, jangan direndahkan. Walaupun dia hamba biasa ya, dia hamba biasa akan tapi dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling menjaga dua kalimat ini. Wa anna Muhammadan abduhu, ya, maksudnya supaya jangan beliau diangkat sehingga dijadikan seperti Tuhan. Karena sesungguhnya Isa telah diangkat seperti itu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan mengangkat aku seperti orang-orang Nasrani telah menjadikan Isa diangkat berlebih-lebihan seperti Tuhan. Ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Isa. Nah, jadi demikian, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bahwasanya beliau adalah hamba biasa, tetap dia adalah hamba biasa. Namun walaupun beliau hamba biasa, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia. Nah, demikian. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Bahwasanya Nabi Isa juga adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa itu adalah kalimat Allah yang telah Allah wahyukan kepada Maryam. Para ulama mengatakan kalimat yang dimaksud di sini adalah wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila berkeinginan, ya, berkehendak terhadap satu perkara, cukuplah bagi Allah mengatakan kun fayakun. Itulah yang dimaksud kalimat. Jadi Isa itu merupakan kalimat Allah, di mana Allah mengatakan jadi Nabi Isa, padahal tanpa proses pernikahan. Iya kan? Jadi tanpa sebab adanya seorang suami atau seorang bapak. Jadi sehingga ada sebagian orang-orang ya Nasara mengatakan, kenapa kalian sampai mengangkat Nabi Isa begitu tingginya, sampai kalian meminta kepada Nabi Isa, kan gitu ya, memberikan hak-hak Tuhan atau hak-hak Allah kepada Nabi Isa. Loh iya, karena Nabi Isa itu lahir tanpa ada bapak. Ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Nah, tidak mungkin yang namanya ya orang lahir itu tanpa ada bapak. Ini menunjukkan itu adalah titisan, dia turun titisan Tuhan gitu ya. Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena tanpa ada bapak. Nah, ini kan satu bukti. Maka ya kita apa maksudnya? Kami gitu. Ya, maka kita katakan bahwasanya kalaulah cuma ya perkara itu menjadikan Nabi Isa bisa diangkat seperti itu, lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Lebih hebat Nabi Adam kan gitu ya. Kenapa tidak Nabi Adam kalian jadikan juga kan gitu ya? Lebih hebat kalau kita ingin melihat, membandingkan. Jelas Nabi Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Langsung Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan makhluk yang langsung kuciptakan dengan kedua tanganku? Ini sifat Allah. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya sifat Allah itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Allah menyebutkan, "Kenapa kamu ya enggan untuk sujud, menolak untuk sujud dengan makhluk yang langsung kuciptakan dengan kedua tanganku?" Ini lebih hebat Nabi Adam. Kalau tadi Nabi Isa masih ada proses ibunya kan gitu ya. Akan tapi Nabi Adam alaihissalam tanpa ibu, tanpa bapak, langsung Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Nah, jadi itu maksud
dari wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang telah Allah wahyukan kepada Maryam, maksudnya kun fayakun. Wa ruhun minhu, dan Isa itu merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang-orang Nasara juga salah paham karena disebutkan Nabi Isa itu ruhnya Allah, ruh Allah. Sehingga mereka menganggap bahwasanya Isa itu adalah ya Allah itu sendiri, titisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak sekali didapati dalam kitab Injil ataupun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Isa itu ruhun minhu, ruh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya segala sesuatu yang disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kita katakan itu adalah Allah. Segala sesuatu yang disandarkan penyebutannya dengan Allah, apakah langsung kita katakan itu adalah Allah? Tidak. Kita lihat dulu kalimat apa yang disandarkan dengan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Baitullah. Tahu Baitullah ya? Masjidullah. Sering sekali kita dapat di Al-Qur'an Baitullah. Apa itu Baitullah? Mana Baitullah pertama itu? Makkah. Atau masjid-masjid Allah, Masjidullah. Kita tanya ya kepada mereka, apakah penyebutan Baitullah, karena bait rumah kan gitu ya, rumah Allah, disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apakah masjid itu Allah itu sendiri? Kan tidak kan gitu ya. Ya ini kacau kalau seperti itu maknanya. Jadi tidaklah segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kita katakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nah, demikian juga wa ruhun minhu ruhullah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala pada Isa itu adalah Allah, tidak. Akan tetapi terpisah ya, ruh sebagaimana ruh yang lainnya ya. Cuma kan ruh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh itu kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya sehingga dia bisa menjadi manusia sempurna. Itulah yang dimaksud ruh. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap ya kaum Tsamud. Faqala lahum Rasulullah naqatallah. Ya, faqala lahum Rasulullah naqatallah. Onta Allah Subhanahu wa taala yang disembelih oleh kaum Tsamud ketika diperintahkan oleh Nabi Saleh alaihi salam agar menjaga onta tersebut, memberikan jatah minum pada sumur yang sudah dibagi oleh Nabi Saleh, tapi justru mereka yang membunuh onta tersebut. Naqatallah, onta Allah. Kan tidak mungkin ya orang-orang mengatakan bahwasanya onta itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maksudnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bermakna ya sesuatu itu ketika disandarkan kepada Allah bisa bermakna milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang Nasara ketika disebutkan Isa adalah ruhullah. Isa adalah ruh Allah, dan mereka menganggap adalah Isa itu ya Allah itu sendiri. Nah, wal jannah haqqun, surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar, dan Allah akan memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan kadar amalnya. Nah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita dapati keutamaan tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika benar-benar ini terhujam ya pada hati seorang hamba, maka sesungguhnya kalimat tersebut akan menjaga dia dan membantu dia dan bisa menyelamatkan dia dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala jika dia melakukan ya tuntutan ataupun konsekuensi dari kalimat tersebut, berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari Ibban, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka bagi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ucapan tersebut
dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi bihi wajh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ibtigha'i wajhillah, yang dia harapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan teguran bagi orang-orang yang masuk Islam akan tetapi bukan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Seharusnya mereka, dan seyogianya bagi mereka untuk meluruskan niat ketika mengucapkan la ilaha illallah, karena banyak sekali kita dapati yang mendorong mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan wajah Allah, bukan benar-benar ingin patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin di sana ada kepentingan dunia wal iyadu billah. Ya, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya amalan bagi seorang hamba itu mencakup 3 hal sering disebut oleh para ulama, yaitu ucapan, kemudian hati, ada amalan-amalan hati kan gitu ya, dan anggota tubuh ini. Ketika dia digerakkan dan diberikan amal padanya, hendaklah amal tersebut ditujukan hanya untuk mengharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat zikir seperti la ilaha illallah, atau ingin bertahmid, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, atau amalan-amalan lisan hendak dia sampaikan, ataupun dakwah, itu merupakan amalan lisan, maka sungguhnya harus dia harapkan dengan amalan lisan tadi, yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan amalan-amalan dari anggota tubuhnya, apakah itu pergerakannya ketika sholat, rukuk dan sujudnya, maka harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia melakukan amalan-amalan qalbiyah. Amal qalbiyah maksudnya amalan-amalan hati. Apakah itu kesabaran, ya, apakah itu tawakal, atau khauf, rasa takut, roja, itu harapan, maka harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amalan hati. Jadi hati itu juga beramal, lisan beramal, kemudian anggota tubuh kita juga beramal, dan seluruh amal itu hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kemurnian tauhid seseorang. Insyaallah. Makanya Rasul mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah akan haramkan neraka itu bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang dia harapkan hanyalah benar Allah dengan kalimat tadi. Karena sebenarnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang paling sempurna, afdhaluz zikri. Ya, afdhaluz zikri adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir dari sekian banyak zikir adalah mengingat Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat paling sempurna, yang mana nanti akan kita dapati juga di dalam beberapa riwayat seperti dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Musa, yaitu pembicaraan ataupun dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menceritakan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala Musa, Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bi. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa berzikir mengingatmu, ataupun aku bisa berdoa, bisa memanggilmu. Ya, ad'uka, aku bisa memanggilmu dengan satu kalimat. Ajarkanlah aku satu kalimat zikir yang bisa mengingatmu. Dengan kalimat itu aku bisa mengingatmu ataupun memanggilmu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Musa, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, setiap hamba-hambamu juga mengucapkan la ilaha illallah. Semua hambamu bisa saja mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa menganggap kalimat ini adalah kalimat sepele kan gitu ya, kalimat yang kecil. Ketika dia ya Allah, ajarkan aku satu kalimat, dengan kalimat itu aku bisa mengingatmu, bisa memanggilmu dengan kalimat itu. Artinya dia ingin satu kalimat yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Allah mengatakan, katakan ya Musa la ilaha illallah. Loh, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang diucapkan oleh semua orang. Mudah bagi orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kullu ibadika yaquluna hadza. Setiap hambamu bisa mengatakan kalimat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, lau anna samawati sab'a
wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 itu seluruhnya kan gitu ya, dan apa yang ada di antaranya seisi-isinya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bumi beserta 7 lapisnya seisi-isinya kan gitu ya, digabungkan semuanya, diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah. Masya Allah kan gitu ya. Jadi jangan sepele dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga pantas saja ya Nabi SAW mengatakan afdhalul zikri, ini kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal adalah kalimat tahlil. Ya, bukan tahlil, tahlil itu la ilaha illallah, pernah kita singgung ya sebelumnya ya. Tahmid alhamdulillah. Ya, tahmid alhamdulillah. Takbir Allah, Allahu akbar. Tasbih subhanallah. Hauqalah, tahu kalimat hauqalah? Hauqalah itu apa, kalimat apa? Hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Ya, hayya 'alah, kalimat hayya 'alah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kalimat istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istilah-istilah. Nah demikian. Jadi ini keutamaan kalimat la ilaha illallah yang awalnya Nabi Musa menganggap ini kecil saja, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala inilah kalimat yang sangat berat. Bahkan dengan kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk membela kalimat tauhid. Tapi bukan hanya sebatas kalimat yang dibela kan gitu ya. Walaupun seorang hanya menyebutkan la ilaha illallah itu masih lebih berat daripada langit dan bumi beserta isi-isinya. Lalu bagaimana ketika kalimat la ilaha illallah tersebut benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan, implementasinya dibuktikan dengan kebenaran ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ganjarannya, pahalanya lebih berat daripada yang disebutkan tadi. Ini masih kalimatnya saja, nggak sebanding dengan 7 lapis langit dan 7 bumi, masih berat kalimatnya saja. Lalu bagaimana dengan kalimat itu seorang beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian akhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, gimana? Kita cukupkan dulu. Ya, kita cukupkan dulu materinya. Kalau mungkin ada yang bertanya, silahkan ya, tafadhalu. Jika ada yang ingin bertanya, Allah akan menjawab. Ini ada pertanyaan atau soalan dari muslimah. Apa hukumnya wanita memakai minyak harum? Ya, ini bukan untuk suaminya. Untuk siapa? Kan gitu ya. Seharusnya seorang istri itu berdandan untuk suaminya, mencari ridho suaminya, membuat suaminya itu senang. Makanya lihat bagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapati faedah di sana bagaimana fungsi seorang istri tersebut. Ya, Allah taala berfirman dan mengajarkan doa kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk pandangan. Jadi kalau dipandang enak kan gitu ya. Artinya membuat suami senang. Wahai Rabb kami, hablana maksudnya hibah. Hibah itu anugerahkan dengan cara besar kan gitu ya, hibah. Hablana, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan dari anak-anak kami sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan kami. Kan gitu ya, artinya bisa menyenangkan. Nah, ini memang tugas istri dan fungsi istri tersebut dalam rangka untuk memberikan kegembiraan dan kesenangan di dalam ya hati suaminya, mencari ridho suaminya. Karena sesungguhnya beda antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika dia sudah menikah. Ya. Anak wanita
seorang anak wanita ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki atau berstatus sudah memiliki suami, maka kepatuhan dan ketaatannya kepada kedua orang tua berpindah kepada suami. Ya, berpindah kepada suami. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan penekanan kepada para istri bahwasanya seorang istri itu tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan suami. Bahkan kalau didapati seorang suami yang memiliki luka yang sampai bernanah sekalipun, kemudian seorang istri menjilatinya, kan gitu ya, membersihkannya dengan lidahnya, belum bisa membayar kebaikan suami kepada istrinya. Ini hampir sama seperti antara orang tua dengan anak. Seorang anak itu tidak akan mungkin bisa membayar kebaikan kedua orang tuanya. Ya, tidak akan bisa. Bahkan ketika ada seorang anak laki-laki menggendong ibunya, kemudian berkeliling, ya, tawaf di Ka'bah, ketemu sama Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, ya, hal ra'aitani jazaituha, apakah kamu menganggap aku ini sudah membalas kebaikan ibuku ini? Maka apa kata Abdullah bin Umar? Ya, wallahi walau bitalqatin wahidatin min talaqatiha, bahkan satu hentakan nafas gitu ya, ketika dia melahirkan kamu itu belum bisa kamu bayar. Ya, seorang ibu ketika melahirkan itu satu hentakan nafas saja, kata Abdullah bin Umar, itu belum bisa kamu bayar. Seorang anak nggak bisa membayar kebaikan orang tuanya. Nah, demikian juga kata Rasulullah ketika seorang istri. Jadi memang itu diantara perbandingannya, kan begitu ya. Jika seorang wanita sudah menikah, maka ya mereka atau para wanita tersebut harus siap untuk taat kepada suami. Tapi selama ketaatan tersebut bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kaidah, kan gitu ya. Ketaatan kita kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah tidak sampai berbentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga bagi seorang istri, ya hendaklah mereka berusaha untuk menyenangkan suami, berdandan di hadapan suami dengan memakai wangi-wangian di hadapan suaminya, bukan keluar rumah. Ya, memakai wangi-wangian kemudian keluar rumah, sehingga yang tercium wangi-wangian tersebut atau harum tersebut, yang menciumnya itu bukan suaminya tapi lelaki lain, kan gitu ya. Laki-laki lain, sehingga senang kepadanya. Ini justru menimbulkan fitnah. Ya, akhirnya terjadi di sini apa namanya, perselingkuhan ya. Nah, terus iya, seperti itu kan begitu ya. Nah, demikian. Dan di sana Nabi SAW juga memberikan satu peringatan keras kepada setiap wanita yang keluar rumah memakai wangi-wangian yang dicium oleh lelaki asing, kan gitu ya, yang bukan suaminya, maka wahiyah zaniyah, kata Rasulullah. Wanita tersebut sama seperti pezina, kan gitu ya, dihukumi sama seperti pezina. Karena dia menarik ataupun membangkitkan syahwat laki-laki. Tetapi hendaklah dia memakai wangi-wangi tersebut di hadapan suaminya, sehingga suaminya akan senang kepadanya, begitu ya, semakin cinta kepadanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Apa hukumnya Ustaz duduk dengan jemaah tabligh, dengar taklim mereka dan keluar 3 hari, 40 hari dan seterusnya? Iya, semaksimalnya kita berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu bagaimana Islam yang sebenarnya, kan gitu ya. Kita berusaha untuk mempelajari bagaimana Islam yang sebenarnya, kemudian berusaha untuk mengamalkan Islam itu sesuai dengan tuntunannya, sehingga kita tidak perlu melihat dulu kelompok ini. Kita ikuti dulu Rasulullah SAW. Karena sungguhnya yang menjadi standar ataupun yang menjadi ukuran kebenaran itu bukan pada orang per orang, bukan pada kelompok per kelompok, akan tapi yang menjadi standar kebenaran atau ukuran itu benar dan tidak, itu dilihat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, di situ dulu kita mempelajari, ya. Kemudian nanti akan kita dapati bagaimana
orang-orang yang mungkin kita dapati atau kelompok-kelompok yang kita dapati ketika mereka melakukan satu amal, kita akan bisa mengukurnya, begitu ya. Kita akan bisa melihatnya. Kenapa? Karena kita melihat Nabi SAW tidak pernah mencontohkan ataupun mengajarkan cara-cara seperti itu, walaupun disandarkan dengan nama Islam, atau walaupun perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka adalah Islam. Jadi kita tidak hanya terfokus kepada perbuatan orang-orang Islam saja. Karena sesungguhnya yang menjadi ukuran itu adalah bagaimana pembenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini benar yang turun dari Allah, maka itulah yang kita lakukan. Nah, setelah kita nanti mempelajari ternyata apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ternyata itu bukan bagian dari Islam, ya kita tinggalkan. Karena gitu ya. Kita tinggalkan perbuatan itu, cukup bagi kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya ada di antara kita ya yang berusaha untuk mengikuti amalan-amalan yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lakukan setiap harinya, maka waktu yang kita miliki nggak cukup, ya tidak cukup untuk melakukan semua amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana keseimbangan kehidupan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya berdakwah, tapi beliau juga bekerja sama dengan istrinya, membantu istrinya, membantu para sahabatnya, perhatian dengan orang-orang miskin. Beliau juga berjihad, beliau juga berdakwah, dan beliau juga memberikan pengajian, beliau memberikan taklim, pelajaran. Nah, ini semua digabungkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita contoh. Karena sesungguhnya seorang muslim yang ideal itu adalah berusaha meneladani Rasulullah SAW. Tidak condong kepada suatu tapi meninggalkan yang lainnya. Mengambil yang satu ini saja, tapi banyak kewajiban yang ditinggalkan yang membuat dia berdosa. Karena gitu ya, kan, tapi kita berusaha untuk menggabungkan segala perkara yang kita mampu dan dibebankan kepada kita usahakan untuk dilakukan secara baik dan semampunya. Nah, demikian ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban bagi kita. Artinya kita konsentrasikan dulu, berusaha untuk mencari dan mempelajari bagaimana sebenarnya Islam yang sebenarnya. Kita sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu syar'i terlebih dahulu. Nah, sesungguhnya ini merupakan ya perkara yang sangat mendasar bagi masing-masing individu gitu ya, masing-masing kita atau setiap muslim dan muslimah ya memfokuskan diri, memperhatikan bagaimana kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat contoh-contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah sering mengatakan kami, Ustaz. Ya. Mengatakan dalam bentuk jamak bahwasanya dia adalah kami. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka. Bukan mengatakan aku telah menguji mereka. Maksudnya apa Ustaz? Kami, kata-kata kami. Iya. Di dalam Al-Quran. Ya, terkadang kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan dengan bentuk tunggal gitu ya. Seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtu, tidaklah aku, kan gitu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan terkadang kita dapati Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya kata ganti atau domir-domir yang menunjukkan banyak gitu ya, seperti nahnu, ya khalaqna, ba'atsna, kami telah mengutus, kami yang telah menciptakan, nahnu narzuqukum, kami yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Itu yang disebutkan kami ya. Ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau pencipta itu banyak gitu ya. Atau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan bantuan. Sehingga para alim ulama mengatakan, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dengan sendirinya dan mampu mengurusi makhluk-makhluknya sendiri? Itu kita yakini Allah Subhanahu wa taala mampu. Tapi apa fungsinya Allah menciptakan malaikat? Apa kira-kira? Saya bisa jawab dengan jawaban pemahaman yang benar gitu ya. Apa fungsinya? Toh Allah Subhanahu wa taala mampu mengerjakan dengan sendiri. Kan enggak butuh malaikat. Apakah kita katakan Allah butuh malaikat? Waliyadzubillah. Ini termasuk bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menganggap Allah itu enggak mampu melakukan tugas-tugas atau mengurusi alam ini kecuali dengan bantuan malaikat. Lalu apa fungsinya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, siapa yang bisa jawab boleh pulang. Apa fungsinya? Kira-kira apa hikmahnya adanya malaikat?
Misalnya saya kasih contoh, ada yang bisa jawab? Kira-kira gitu ya. Misalnya ada seorang presiden atau apa bahasanya presiden ataukah seorang raja kan gitu ya. Kira-kira gimana kalau seandainya dia itu nggak punya menteri-menteri, nggak punya pengawal-pengawal, dia langsung ngurusin rakyat satu-satu gitu. Itu kira-kira gimana? Presiden itu atau penguasa itu, apakah dia dianggap penguasa yang gagah, kuat, perkasa, ataukah dia dianggap seorang pemimpin yang tanda tanya? Kok gimana tuh? Kira-kira ada seorang pemimpin itu kan gitu ya, kerja sendiri, nggak ada pengawal, tidak ada ini gitu kan, tidak ada pokoknya yang ini. Maka jelas ini menunjukkan aib kan gitu ya. Ini menunjukkan aib, tidak menunjukkan keperkasaan dan kekuatan. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara dari kalangan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas ini, tugas itu, justru ini akan menambah keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menambah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya perkasa, maha agung dan maha mulia dan memiliki kebesaran. Kenapa? Karena memiliki makhluk-makhluk yang besar seperti itu. Seperti malaikat yang mungkin antum bisa pernah membaca bagaimana sifat-sifat malaikat itu besarnya gimana. Nah, ini menunjukkan berarti pencipta malaikat ini lebih besar lagi kan gitu ya, lebih kuat dan lebih perkasa. Nah, itu hikmahnya. Hikmahnya adalah dalam rangka untuk apa gitu ya, supaya Allah Subhanahu wa taala dipandang oleh hamba-hambanya lebih besar lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, lebih besar lagi. Itu hikmah. Ya, saya bisa jawab tadi. Pulang, senang. Jadi ya maksudnya tadi kami kan gitu ya, itu untuk menunjukkan ihtiram. Gaya bahasa Arab memang seperti itu. Misalnya ucapan assalamualaikum. Nah, ketika assalamualaikum itu kan keselamatan untuk kalian kan gitu ya. Kalian itu kan banyak. Tapi misalnya gini, ketika kita berpapasan dengan seorang muslim, ya, karena kalau satu dia kan seharusnya assalamualaikum sesuai dengan kata gantinya. Assalamualaikum, selamatanlah atasmu. Tapi kita sering mengatakan assalamualaikum padahal dia satu orang. Kenapa kita mengatakan demikian? Ya karena memang iya, untuk memuliakan. Ya, seperti itu memang gaya bahasa Arab begitu. Assalamualaikum. Padahal kalau kita mengatakan assalamualaikum dengan seorang yang kita temui satu orang, boleh nggak? Assalamualaikum. Boleh atau tidak? Boleh, ya, boleh saja. Atau ketika bertemu dengan istri kita gitu kan, assalamualaikum. Nah, itu boleh saja. Tapi dalam rangka untuk kemuliaan, menghormati, dipakailah dhamir yang plural begitu ya, yang jamak. Assalamualaikum. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan ya dirinya sendiri kan gitu ya, supaya orang-orang ataupun hamba-hambanya menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami kan gitu ya. Kami yang menciptakan. Jadi menunjukkan besar Allah Subhanahu wa taala beserta ya bala tentaranya dengan makhluk-makhluk ya penduduk langitnya. Nah, itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ustaz, benarkah sebaik-baik jin sejahat manusia? Sebaik-baik jin sejahat manusia. Saya nggak pernah dengar hadis itu. Kalaupun itu hadis ya siapa yang meriwayatkan kan gitu ya. Tapi kalau itu hanya sebatas perkataan manusia, ya harus didukung kan gitu ya dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan sejelek-jelek jin apa tadi? Sebaik-baik jin itu Sejelek-jelek manusia. Gimana? Jin terbaik itu yang sama dengan manusia terburuk. Sebaik-baiknya jin itu kemudian dibandingkan sama manusia itu dibandingkan dengan manusia yang paling jelek gitu. Mana itu? Dari kecil sebenarnya. Hah? Dari kecil sedang dengar orang cakap. Oh, dari kecil sering dengar gitu ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan bagaimana dalam surat Al-Jin itu kan bisa kita dapat di sini. Yang didapati dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji-muji mereka, maksudnya mereka itu muslim kan gitu ya. Ada yang baik, ada yang tidak. Begitu. Ya, mereka itu juga ada yang soleh. Ya, para ulama juga mengatakan jin itu nanti masuk surga. Seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya pada firman Allah Subhanahu wa taala
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah ada 2 surga. Nah, para ulama tafsir mengatakan ini surga untuk manusia dan surga untuk jin yang muslim. Karena dalam surah Al-Jin itu bisa antum baca kan itu ya, Allah Taala berfirman bagaimana mereka mengatakan wa anna minnas solihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami para jin ada yang soleh-soleh dan ada yang tidak demikian. Masing-masing kami ada tara'iq. Tara'iq itu ada jalan masing-masing. Kan gitu ya. Jadi ada yang soleh, benar-benar soleh. Enggak bisa kita mengatakan ya sesoleh-solehnya jin itu dibandingkan sama manusia itu yang bejatnya manusia. Ini perendahan kepada mereka kan, kepada bangsa jin, karena mereka juga adalah makhluk yang mukallaf gitu ya, yang dibebani oleh syariat. Artinya di antara mereka juga ada yang memiliki ketaatan dan kesolehan yang bagus sebagaimana didapati pada manusia. Ada orang-orang yang kesolehannya itu baik, bagus gitu ya, tinggi kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya perkataan itu harus diukur dengan syariat Islam, didukung dengan dalil-dalil yang ada. Kalau memang seperti itu didapati di dalam dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa saja kita katakan demikian. Tapi sejauh yang saya ketahui belum ya saya dapati ada hadis yang menyebutkan perbandingannya seperti itu. Ya, tapi justru kita dapati maknanya itu merendahkan para jin yang soleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Kok kita menghina mereka yang soleh sekalipun itu nggak sebanding dengan manusia yang paling jelek kan gitu ya. Padahal Allah memuji mereka. Nah ini bahaya kan seperti itu. Jadi memang Allah sendiri yang mengatakan demikian. Ustaz, Assalamualaikum. Ini berkait tentang orang yang mengobat orang kerasukan. Adakah manusia diwajibkan berdakwah? Kalau sesama manusia kita wajib dakwah. Tapi kalau sesama manusia dengan jin, adakah manusia diwajibkan untuk berdakwah kepada jin? Karena kita tahu yang jin tersebut bukan Islam ataupun jin yang tidak usah. Adakah manusia diwajibkan untuk berdakwah kepada jin? Iya, tidak ada satu perintah pun di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk mendakwahi para jin. Begitu ya. Akan tapi pada kelompok mereka itu ada dai-dainya, ada dai-dai mereka. Akan tapi dai-dai tersebut terkadang mengambil ilmu dari manusia dengan hadirnya mereka di majelis-majelis ilmu, kemudian mereka mendapatkan Al-Quran. Ya, kemudian mereka mempelajarinya juga. Ya, di antara mereka ya ada ulama-ulamanya juga yang berdakwah. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk jin. Makanya seperti yang kita sebutkan tadi di awal, bagaimana Rasulullah pernah bertemu dengan beberapa qabilah gitu ya, dari serombongan jin yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian meminta bekal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya makanan kalian adalah tulang-tulang hewan yang disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Kemudian makanan hewan kendaraan kalian adalah kotoran hewan dari kendaraan manusia. Sampai seperti itu Rasulullah menjelaskan kepada mereka tentang syariat yang datang dari Allah untuk mereka. Nah, seperti itu. Jadi itu memang tugas Rasulullah SAW, dan setelah wafatnya beliau itu sudah sempurna. Begitu ya, itu sudah sempurna dan tidak ada perintah dari beliau bagi kita semua, bagi manusia, untuk dibebankan tugas untuk berdakwah kepada mereka. Nah, tapi pada jin itu sudah ada dai masing-masing. Baca surat Al-Ahqaf. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan panjang sekali. Maksudnya mereka itu ada dai-dainya disebutkan di sana. Ya, jadi mereka itu berdakwah. Ada dainya. Ustaznya katanya gitu ya. Dai berapa maksudnya dai ya? Dai itu ya ustaznya gitu ya. Pendakwahnya ada tentang mereka ada. Allah bisa. Ustaz, Ya. bagaimana aurat seorang wanita dengan wanita dan aurat wanita dengan mahram? Maksudnya apanya? Aurat Aurat. antara wanita dengan
wanita yang lain Wanita. gitu ya. Kemudian wanita dengan mahram. mahram-mahramnya. Ya, bagaimana aurat mereka? Kalau dengan wanita-wanita yang lainnya, ya mereka diperbolehkan untuk menampakkan ataupun memperlihatkan dari sebagian, ya maksudnya apa gitu ya, rambut kan gitu ya, rambut, atau memakai jilbab yang sederhana gitu ya, jilbab yang sederhana. Tetapi tidak perlu sampai memperlihatkan rambutnya, ya jangan sampai memperlihatkan rambutnya. Itu kalau kepada sesama wanita yang lainnya, karena didapati Nabi SAW menyebutkan agar jangan sampai para wanita memperlihatkan auratnya dengan wanita yang lainnya. Jadi para wanita jangan sampai memperlihatkan aurat dengan wanita yang lainnya. Adapun kalau dengan mahram-mahramnya, maka dilihat mahramnya di sini mahram yang mana kan begitu ya. Kalau itu suaminya kan juga mahramnya. Kalau pada suaminya maka ya segala sesuatu boleh dilihat. Tapi kalau dari selain suaminya, maka itu hanya sebatas dia boleh membuka ya rambutnya saja kan gitu ya. Dia memperlihatkan rambutnya. Tapi yang lainnya itu dari leher ke bawah itu ya ditutupin. Lengan pendek seperti ini ya. Allah a'lam bishawab ya. Karena Nabi SAW ya di sana para ulama menyebutkan bahwasanya upayakan untuk itu kan gitu ya, untuk menutupi kecuali ya kedua telapak tangannya itu, kemudian wajah dan rambut saja kepada mahram seperti pamannya. Pasal Nabi Isa ini kan, saya mau macam mana untuk merespon balik bila seorang pendiri mengatakan kalau nak belajar semut katanya mestilah seorang tu semut juga. Jadi maksudnya tadi Jesus itu katanya sama semua manusia, benar-benar Tuhan katanya, supaya sama-sama manusia dapat berbicara. Ustaz faham? Jadi kalau kita nak belajar semut, mestilah semut katanya. Jadi kalau nak belajar manusia ni, ya dia Jesus tadi, yang bisa itu, mesti macam itulah katanya. Jadi saya tak tahu macam mana nak respon dalam. Jadi gimana caranya kalau buat argumen atau berdebat dengan orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Yesus turun ke bumi itu untuk berdakwah kepada manusia dengan logika bahwasanya semut itu berdakwah ya dengan semut, nggak bisa yang lain mendakwahi semut gitu kan. Jadi supaya bisa berdakwah dengan manusia ya Tuhan turun sebagai Yesus atau sebagai Isa gitu kan. Itu bantahannya Saya pun tak tahu macam mana. Sebab yang bagi logik tadi Pak, awal-awal katanya kalau kita tidak berdakwah pada semut, macam mana katanya? Tak tahu. Jadi semut nanti Pak, apa ya? Jadi semut. Jadi macam itulah katanya kalau untuk berdakwah kepada manusia sama lah katanya. Jadi buat saya bingung Pak, macam mana respon katanya. Iya, syubhat sih sebenarnya. Ya kita tidak perlu memperdalam syubhat kan gitu ya. Akan tapi kalaupun memang ada argumentasi seperti itu, ya terkadang kan kita melihat satu perbandingan atau satu perumpamaan yang disampaikan oleh manusia itu bukanlah satu perumpamaan yang tepat sebenarnya. Karena sesungguhnya semut itu bukanlah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukanlah gitu. Mereka tidak dibebani syariat, tidak disuruh nutup aurat, tidak sholat, gitu kan, tidak ada kan, tidak dibebani oleh satu syariat, kan begitu. Dan belum pernah kita dapati semut, ya semut itu ada dai-dainya dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan tidak ada. Tidak bukan maksudnya itu. Maksudnya perbandingan tadi Pak. Kalau Iya, mau macam itu, jadi dibuatnya harus sesuai dengan ini, iya. Tapi perumpamannya itu salah gitu loh. Karena semut itu yang bukan mukallaf gitu loh, bukan, tidak dibebani oleh syariat gitu ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul kepada manusia ya dari kalangan manusia kan gitu ya, bukan dari malaikat atau bukan dari jin. Karena sebenarnya kalau Rasul yang diutus kepada
manusia itu dari kalangan jin, nanti bisa kerepotan. Gitu ya. Nanti lagi sholat tiba-tiba hilang dia. Nah, seperti itu. Ya jelas. Akan tapi kalau hujah mereka atau argumentasi mereka, Allah Subhanahu wa taala menjelma seperti manusia, kan itu maksud mereka, kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelma seperti mereka. Ya ini satu argumentasi yang salah, kan gitu. Mana dasarnya bahwasanya Isa itu adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala, kan tidak ada. Kan tidak ada, kan gitu ya. Keterangan yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, kan? Kalaupun mereka berdalih dengan roh, kalimat roh tadi, gitu ya, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengajar sama Kidatul Masjid, memberi jawaban pasal Iya. karena tidak mungkin Allah, bukan sifat Allah untuk menjadi manusia. Karena manusia dimakan, tidur. Iya. Jadi mustahil bagi Allah untuk Menjelma seperti manusia. sebagai manusia. Iya, itu bisa juga sebagai satu hujah. Bahwasanya ya, tidak mungkin kan dengan sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala membentuk ya zatnya yang mulia sama seperti manusia yang banyak yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan aib, kan gitu ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala kita dapati membersihkan dirinya dari sifat-sifat manusia. Seperti apa? La sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ini kita dapat ya Allah membersihkan dirinya dari sifat manusia. Kenapa? Karena ngantuk dan tidur itu sifat manusia. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyerupakan diri seperti manusia sementara manusia itu punya banyak kelemahan. Itu juga bisa ya tadi ya, bisa dijadikan sebagai hujah. Allah. Mungkin menurut logika mereka itu wajib. Iya, itu kan argumentasi aja kan gitu ya. Mungkin perlu ditanya dalilnya pada mereka sendiri. Jadi, apakah dalam kita mereka ada mengatakan Tuhan Iya. yang Kan tidak ada kan didapati Allah menjelmakan dirinya. Allah a'lam. Yang terakhir sekali lagi. Assalamualaikum. Nyambung soalan daripada Hambali Iya. aurat seorang wanita Iya. kepada bapa mertua Heeh. dan bapa tiri Iya. kepada si suami. Heeh. Bagaimana dia punya auratnya? Bapak mertua dengan bapak tiri. Bapak tirinya. Iya. Iya, jadi kalau dengan bapak mertua kita lihat dulu kalau bapak mertua itu ya lebih kuat lah begitu ya dengan bapak tiri. Jadi bapak tiri ini maksudnya begini. Ada seorang wanita yang punya anak perempuan gitu ya. Janda lah begitu ya. Karena tahu paham sini janda ya? Ya, Janda ya. Ya sama. Nah, seorang wanita punya anak gadis kan gitu ya. Kemudian menikah dengan seorang laki-laki dan laki-laki ini yang menjadi suami si wanita tadi kan gitu ya. Ini merupakan bapak tiri dari anak perempuan ini kan, anak si wanita tadi yang perempuan. Lalu bagaimana statusnya? Ini bapaknya mahram. Bapaknya menjadi mahramnya sebagaimana seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki bapak atau bapak mertua, ini sama mahramnya. Kekuatan mahramnya sama. Tapi ingat, bapak tiri tadi itu menjadi mahram si anak tadi ya, kan gitu ya, bapak tiri mahram, tapi berhenti sampai bapaknya saja. Anak laki bawaan dari si bapak tiri, misalnya dia punya laki-laki itu nggak mahram. Jadi berhenti sampai bapak itu saja, bapaknya ini, bapak tirinya itu saja yang mahram. Paham ya? Nah, insyaallah. Tapi kalau dia misalnya bapak mertua, kan gitu ya, bapak mertua. Nah, kalau bapak mertua, ya ini juga sampai bapak mertua saja berhenti gitu ya, sampai bapak mertua saja. Iya, sampai bapak mertua kemahromannya, artinya saudara laki-laki dari bapak mertua itu tidak mahram lagi, kecuali saudara bapaknya gitu ya, bapak kandung atau ibu kandung punya saudara laki-laki, yaitu merupakan mahram.
Ya. Masih. Gimana? Cukup ya? Alhamdulillah. Sehingga ya mungkin ini agak ganjil ya. Para ulama itu yang membolehkan, misalnya bapak tiri punya anak laki-laki kan gitu ya. Misalnya seorang laki-laki punya anak laki-laki, seorang wanita punya anak perempuan, menikah dan dukhul, atau dukhul ya, terjadi hubungan. Nah, maka anak keduanya ini kan tidak mahram, karena dia kemahromannya si wanita tadi sama bapak tirinya, sehingga ini boleh menikah. Cuma ada sebagian daerah itu aib gitu ya, atau aib ya, ganjil gitu, aneh. Tapi sebenarnya dalam sisi syariat Islam itu boleh. Kenapa? Karena mereka tidak mahram. Iya, mereka tidak mahram. Nah, para ulama ya ketika ditanya bolehkah mereka menikah, ya boleh saja sebenarnya. Cuma ya dilihat nanti diurus satu daerah itu terkadang bisa menimbulkan ini kan gitu kan. Terus sebenarnya di daerah yang lain tuh biasa-biasa saja gitu. Banyak didapati seperti itu. Dinikahkan lagi. Jadi sama-sama bawa anak, anaknya nanti dinikahkan lagi. Dalam hal merapatkan saf dalam solat berjemaah, mereka besar kaki kita tuh sama besar dengan bahu. Oh iya. Dan adakah khilaf tentang merapatkan kaki? Ya tidak ada sih khilaf di sana, cuma penerapan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu yang bertingkat-tingkat kan gitu ya. Kesempurnaannya itu berbeda-beda. Yang paling sempurna ya jelas seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mata kaki ketemu mata kaki, itu paling sempurna. Sampai mata kaki itu kena gitu ya sama mata kaki temannya kan gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan seperti itu. Nah ini yang membedakan. Yang terpenting jangan sampai benar-benar renggang begini. Minimalnya merapat, tapi sempurnanya benar-benar mata kaki ketemu mata kaki, bahu ketemu bahu, sehingga yang paling ideal itu memang besarnya lebar kaki itu selebar ya bahu kan gitu ya. Kenapa? Kalau nanti misalnya ininya lebih lebar, kakinya rapat begini, orang yang di sebelahnya kan mungkin gitu ya agak sedikit miring kan gitu ya, miring dia. Ataupun kakinya lebih lebar daripada lebar bahunya, mungkin nanti akan ada jarak dari bahu kan begitu ya. Nah idealnya itu memang lebar bahu sama seperti lebar kaki. Jadi kalau masalah ikhtilaf kalam para ulama tidak ada. Sepakat para ulama yang namanya kesempurnaan sholat berjamaah itu dilihat pada kekuatan saf-safnya gitu ya, rafatnya saf itu. Jadi mesti kaki dan bahu kedua. Ya kedua-duanya. Kalau ada orang ya rapatkan kaki, bahu dia tidak dapat. Oh, ya itu tadi makanya. Mungkin prakteknya gitu ya tidak sama antara lebarnya bahu sama tidak berusaha gitu ya. Kalau itu memang diusahakan masing-masing berusaha seperti itu, insya Allah akan rapi gitu, akan rata asal itu. Tapi kalau memang dia berbeda-beda, tadi ada yang rapat begini kakinya, ya jelas bahunya lebih lebar. Orang yang di sampingnya mungkin agak kesulitan, kakinya harus lebih lebar, sementara dia harus begini ya, kakinya agak miring gitu, jadi agak sulit. Satu lagi Ustaz tentang kerataan, adakah disukat dari belakang kaki, belakang sini. Ataupun ada yang saya baca dari buku lain itu yang diratakan dengan orang semua. Tulang itu. Mata kaki ya? Tulang kaki. Yang Tulang kaki ada yang kata yang saya baca di sini ya. Ada yang kata di sini. Oh gitu ya. Tumit. Insyaallah. Belakang. Iya. Apa namanya sini? Tumit. Tumit juga ya. Wah, tumit ya. Jadi yang menjadi ukuran itu yang dilihat kelurusannya bukan ujung jari, bukan ujung telapak kakinya, tapi belakangnya itu rata, itu tumitnya. Itu yang menjadi rata jadi belakang. Jadi Rasulullah SAW itu sangat perhatian dengan saf ketika sholat berjamaah. Bahkan beliau pernah satu saat ketika ingin bertakbir masih terlihat gitu selintas ada seorang yang dadanya agak membusung. Beliau berbalik kemudian mengingatkan supaya lurus, benar-benar sempurna. Ya memang ini sangat sulit gitu ya, jarang kita dapati kaum muslimin ketika melakukan sholat berjamaah memperhatikan saf-safnya.
Makanya Rasulullah SAW sebuah hadis mengatakan, ya, aqimus sufufakum, tegakkan, sempurnakan saf kalian, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian berselisih yang menyebabkan hati kalian juga berselisih. Nah ini makanya kaum muslimin itu ya hari ini kan gitu ya, umumnya kita dapati susah sekali. Kita dapati mereka itu bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam masalah sholat saja mereka susah bersatu. Dan perpisahan ataupun tidak sempurnanya saf itu mengakibatkan hati kita itu saling berpisah juga satu dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, ya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu jami'an bersatu, orang-orang munafik itu, padahal hati mereka bercerai-berai, tidak satu. Demikian. Jadi amal-amal itu terkadang bisa berpengaruh kepada amal perbuatan gitu ya, bisa mempengaruhi hati, gitu ya. Dan kebaikan hati itu bisa mempengaruhi kebaikan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Bau yang diutamakan bau orang yang sebelah kanan atau orang yang sebelah kiri? Jadi yang menjadi ukuran itu belakangnya imam. Apabila misalnya ya, contoh saf depan sudah penuh kan gitu ya, paham ya, sudah penuh ya, sudah penuh, maka saf yang berikutnya mulai diisi dari belakang imam, bukan dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri, dari belakang imam, kemudian melebar ke sayap kan gitu ya, terus. Maka yang menjadi patokannya bagaimana cara merapatkan saf, merapat ke arah imam, bukan ngejar ke sana kan gitu ya, ke arah imam di sini. Misalnya antum posisinya di sayap kanan lah, paham sayap kanan ya, sayap kanan, maka berusahanya merapat ke kiri. Nah, berusaha merapat ke kiri. Kalau kita di sayap kiri, berusaha merapat ke kanan, mendekati imam. Nah begitu. Jangan malah kita lari ke sana, ngejar orang sana gitu ya. Kita merapat ke kiri, itu keliru, ke sana kita. Lalu bagaimana loh? Yang kiri kita kanan makin jauh ya, biar itu kewajiban dia seharusnya. Harusnya kan dia bergeser ke sini kan gitu ya. Mungkin dia tertinggal gitu ya, lama-lama 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, wah sudah segini sudah kan. Ya. Jadi pada rakaat kedua jika sudah lengkap, macam mana? Ya makanya kita rapatkan ke arah yang hak gitu loh, ke arah imam. Kita tinggalkan yang itu tadi, biarkan aja dia sudah. Itu nggak ada kewajiban bagi kita sehingga kaki kita harus begini. Oh, nanti kan kalau kita jaga dua-dua, terus kan seperti ini. Ya kita berusaha menjaga standar saja kan, sesuai dengan bahu. Ya, kita ke sana, misalnya sana bergeser, nanti rakaat kedua ya ke sana. Yang di sana makin ke sana ya sudah. Itu bukan kewajiban kita lagi. Dengan menjaganya terus sampai kita ini ya terlalu sulit nanti bagi kita. Bagaimana dengan imam yang mengatakan setahu paling itu sunnah? Iya, disunahkan. Itu termasuk ya perkara yang sunnah. Sawu itu ya ratakan, sempurnakan, rapatkan, yaitu dia kan. Rapatkan. Rasul biasanya menggunakan aqimus sufufakum, sawu sufufakum. Ya tadi lu maksudnya adil lah, maksudnya ya ratakan gitu ya, sempurnakan, bersikap adil, jangan miring sana, miring sini, jadi rata. Itu maksudnya. Tapi mungkin kalau para jemaah tersebut tidak paham dengan kalimat tersebut, ya seharusnya imam berusaha untuk menyebutkan artinya atau maknanya. Dan sekarang yang banyak kita dapat di para imam kurang memahami lah begitu ya, bagaimana tanggung jawab dia di dalam menyusun barisan di dalam sholat. Itu kewajiban dia sebenarnya. Seperti seorang komandan. Seperti itu. Kemudian Rasulullah megang-megang begini ya. Umar bin Khattab kalau merapatkan saf itu pakai pedang. Langsung takut sudah. Rata semua dadanya begini. Rata sudah seperti itu. Nah, sekarang kan tidak, imam datang langsung sawu, tapi dia ngadap kiblat. Dia tahu kiri kanan. Maksudnya sawu itu merintahkan, ayo rapat sawu itu di pundaknya diginikan. Itu kewajiban dia, seperti Anda melihat seorang komandan kan gitu kan, kakinya digini-ginikan, kakinya. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena sekarang kita banyak yang salah paham. Imam, kalau Rasulullah kan mengatakan ju'ilal imam yu'tamma bi. Imam itu diangkat untuk dipatuhi, diikuti. Kalau saya di Indonesia kan gitu ya, imam itu justru diatur, dimarahi kalau kayak gitu. Apa sih kamu imam?
Padahal itu kewajiban dia berdosa kalau dia biarkan itu. Iya. Makanya itu butuhnya kita patuh sama penguasa kan gitu ya, patuh dalam ketaatan. Dan itu memang seharusnya imam itu memang yang memiliki kekuatan. Dia pemimpin, dia memang harus yang kuat. Ya kebalikan, imam itu kan diangkat tapi diatur kan gitu ya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan. Ya seperti kita melihat seorang penguasa kan, seorang pemimpin atau komandan perang kan gitu ya, komandan satu tentara barisan, dia kan akan menghukum siapa yang nggak rapat kan begitu ya, suruh push up, kalau nggak harus rapat. Ya demikian seharusnya seorang imam itu begitu. Sholat itu rapat pak, rapat sempurna insyaallah. Ya. Tadi bisa ada kata tentang makmum melakukan saf menuju ke belakang imam. Iya. Iyalah. Jadi saya ingatan agak lemah sedikit. Iya. Tapi saya terbaca tentang amaran keras bagi Orang yang sholat makmum untuk memutuskan saf dari satu dengan yang sebelah. Mungkin Ustaz ada pernah jumpa hadis ataupun amaran keras inilah. Sebab buku ini saya baca daripada buku Pemila Persebelahan Solat Ustaz Mesha Nasruddin. Iya, Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang yang sholat sendirian di belakang, padahal di depan masih ada saf yang kosong. Dia sholat sendiri di belakang. Setelah sholat, dia memerintahkan ulangi sholatmu. Sehingga banyak para ulama mengambil fikih kan gitu ya, bahwasanya perkara saf itu penting sebenarnya dalam sholat berjamaah. Ya, sampai perkataan para ulama memberikan ya tidak boleh seorang yang lagi sholat berjamaah itu memisahkan saf kan gitu ya. Akan tapi di sisi lain kita juga harus melihat tata tertibnya. Artinya tata tertib di sini kita melihat hak masing-masing kan gitu ya, hak masing-masing, lalu bagaimana caranya. Karena sungguhnya jika kita berusaha untuk tetap menjaga hubungan saf itu tetap terjaga, tapi kita nggak mampu pada saat itu ya, seperti saya katakan tadi, ya ini kan sudah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seperti itu, gitu ya. Itu terlalu berat, dengan kaki kita terlalu panjang kan gitu ya, yang sini lari kan gitu. Ya kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita dan tetap yang benarnya kan gitu ya, tetap sana. Yaitu hal yang tidak kita mampu ya sudah, itu memang sudah kesalahan dia, itu dia yang bersalah, gitu. Kita tidak lagi. Itu dia yang bersalah karena dia telah memutuskan saf, tidak berusaha menyambungnya kan gitu. Seharusnya kan mengikuti dia, tapi dia tidak menyambungnya, itu salah ya dia kan gitu ya, bukan salah orang yang berusaha. Allah. Nanti ganti besok lagi. Besok lagi kedua ada lagi di makin panas. Iya, insyaallah. Kali pertama. Jemaah sebelah dinding ataupun sebelah tiang itu ada hadis yang tidak boleh. Sholat di antara dua tiang, sholat gitu ya, dipisah oleh tiang gitu ya. Gimana maksudnya? Sholat dekat dinding. Sholat yang dibatasi ada saf Dipisah oleh tiang. oleh dua tiang. Maksudnya tuh gitu. Hadisnya memang tentang itu. Itu kan tentang dua tiang itu kan, ada tiang, bukan dua tiang, ada tiang. Ada tiang halangi ada saf. dua tiang ya. Ada di badan di terus tiang itu tuh. Itu maksudnya ya. Itu Terputus oleh tiang kan? Yang terputus oleh tiang. Iya. Iya, memang ada hadisnya. Hadisnya itu Nabi SAW melarang ya saf itu di antara disusun gitu ya, di antara adanya tiang gitu, dipisah oleh tiang. Nah, demikian. Akan tetapi para ulama di sana menyebutkan larangan itu tidak sampai kepada keharuman, perkara yang dibenci dan mengurangi kesempurnaan sholatnya. Artinya mereka tetap sah kalau memang kondisinya pada saat itu memang begitu, tidak memungkinkan kan gitu ya. Sehingga ada di antara mereka mengatakan misalnya di sini saf sudah penuh kan gitu ya, di belakangnya kebetulan ada tiang dua, nah, ini imam kan gitu ya. Maka mereka memenuhi sampai tiang sini saja, kemudian di balik tiang itu jangan dibuat saf lagi, tapi mereka ke belakang. Ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian lain mengatakan ya tidak mengapa, karena larangan itu enggak sampai kepada keharuman
keharaman gitu ya. Cuma ini perkara yang dibenci gitu ya. Rasulullah mengatakan demikian. Kenapa? Karena tidak didapati hadis-hadis yang lain Rasulullah memberikan satu ancaman yang keras sekali kan gitu ya. Sampai mengulangi sholat kan enggak seperti itu. Orang yang sholat dipisah oleh tiang ya kan, maka batal semua sholatnya atau diulang itu tidak ada. Makanya perlu membawakan kepada kemakruhannya. Itu perkara yang dibenci. Allah Akbar. Satu sholat 11. Mau tahu usia Nabi Isa berapa umur? Usia Nabi Ya. Nabi Isa. Allah alam saya nggak tahu. Baik, begitu yang sama kita tahu umurnya 33 tahun saja. Iya saya belum tahu. Jadi dia untuk membesarkan Isa ya Pak. Jadi itulah sebab kamu ketika berislam pakai subhanallah itu 33 tahun. 33 kali. Respon guys. Yang kita berbisa umurnya 33 tahun. Ya, kalau nasihat ya dari saya jangan terlalu banyak mendengar subhat. Jauhi. Ya dulu memang banyak cerita. Tidak ada apa Bang, soalan itu susah mesti macam mana mau respon. Artinya kita mencoba untuk ini dulu kan, mencoba untuk memperbaiki diri dulu kan, insya Allah. Artinya banyak sih sebenarnya subhat-subhat tersebut. Makanya para ulama memberikan nasihat bagi kita semua untuk menjauhi ya subhat-subhat seperti itu yang bisa mengacaukan pemahaman, gitu ya, mengacaukan pemahaman, menjauhi. Karena sungguhnya barang siapa yang menjauhi subhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa saja yang berusaha. Faman ittaqa, jadi bertakwa di sini maksudnya menjauhi. Siapa saja yang berusaha menjauhi perkara-perkara yang rancu, yang subhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan ya RD itu kesucian dirinya. Karena itu akan merusak kesucian diri kita itu kan. Akan gitu ya, pusing kan gitu ya. Iya. Jadi ya jauhi saja dulu seperti itu. Insyaallah. Kalau aku satu pesan. Iya, bisa. Besok subuh nanti sih. Ya. Besok insyaallah ada masalah lagi. Insyaallah. Iya, mungkin. Nanti sampai hari Senin. Antum catat saja nanti kalau ada masih di ini. Ya, Kalau penerangan Nabi nanti dititipkan siapa, insyaallah nanti ada recording kan, bisa dijawab. Insyaallah. Iya, cukup mungkin ya dari sini ya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Ini saja mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.